meminjam kata-kata Presiden Soekarno. Apa kata Presiden Soekarno? Berikan aku 10 orang pemuda, nescaya akan kuguncangkan dunia ini. Sah untuk kita minta ataupun nak melobi agar bahasa Melayu ini diiktiraf pula, dan kalau kita terus membiarkan bahasa Indonesia mendominasi dunia, kita akan semakin rugi dari segi mempromosi budaya dan bahasa kita. Halo, apa kabar teman-teman semua? Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Alhamdulillah kita masih dipertemukan di channel ini. Kita masih dikasih kesehatan, dan di bulan yang penuh berkah ini semoga kita selalu dikasih apa yang kita doakan, teman-teman. Dikabulkan segala hajat dan permohonan kita, dilimpahkan rezeki kita, dan dikuatkan dalam menjalankan ibadah puasa ini sampai akhir nanti, teman-teman ya. Dan saya ucapkan juga terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendukung channel ini, yang sudah subscribe channel ini, teman-teman. Terima kasih banyak atas dukungan teman-teman semua. Semoga teman-teman semua selalu dikasih kesehatan, dikasih keberkahan, dikasih rezeki yang melimpah, dilancarkan dalam segala urusannya dan pekerjaannya, dan juga Allah kabulkan segala hajat, doa-doa dan permohonan teman-teman semua. Dan ucapan selamat datang buat teman-teman semua yang baru pertama kali mampir di channel ini, teman-teman. Saya mohon dukungannya dari teman-teman semua untuk subscribe channel ini agar channel ini makin berkembang lagi. Dan di video kali ini, teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk nonton salah satu video dari channelnya NH Hasibuan Reaction, teman-teman. Dan di judul video ini, judulnya adalah 21 nggak punya identitas, tahun 2025 Malaysia bakalan gunakan bahasa Indonesia. Waduh, ini judulnya benar-benar ya. Jadi tahun 2025 ini Malaysia akan menggunakan bahasa Indonesia. Jadi apakah betul ya di video ini sesuai dengan judulnya? Dan sebelum kita tonton video ini, mari kita kunjungi dulu, kita dukung dulu channel NH Hasibuan ini, teman-teman. Kita subscribe agar channel ini makin besar lagi, teman-teman. Nah, biar tidak penasaran, langsung aja saya tampilkan video lengkapnya di sini. Mari kita tonton bareng-bareng, teman-teman. Enggak sih guys, pasti tahu dong, kini bahasa Melayu Malaysia semakin anjlok di negara mereka. Bahasa Melayu Malaysia kurang dihargai warganya sendiri, karena warganya kurang lebih dihargai ya di negaranya. Bahasa etnis masing-masing gitu. Misal nih, warga Cina, India, Bangladesh, mereka gunakan bahasa dari asal negara mereka masing-masing. Benar gak? Betul. Dan suku Melayu yang di Malaysia enggak semua paham bahasa Melayu. Mereka dominan gunakan bahasa Roja. Bahkan milenial ataupun anak-anak Malaysia lebih suka berbahasa Indonesia ketimbang bahasa Melayu Malaysia. Terus juga di Parlimen Malaysia, DPR-nya gunakan bahasa Indonesia loh. Jadi mulai DPR Malaysia pakai bahasa Indonesia nih, teman-teman. Kayaknya Malaysia bakalan gunakan bahasa Indonesia deh. Lihat aja di media sosial, kebanyakan di antara mereka gunakan bahasa Indonesia ketimbang bahasa Melayu. Bener gak? Oh, amin. Terus rakyat Indonesia yang sudah menetap di Malaysia lebih dominan menggunakan bahasa Indonesia dong gitu. Walaupun bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu Riau, kini bahasa Indonesia semakin maju. Kosakatanya banyak serapan dari bahasa daerah yang ada di Indonesia, bahkan menyerap bahasa asing gitu. Makanya bahasa Indonesia telah diakui UNESCO sebagai bahasa ke-10 official language gitu guys. Bahasa Indonesia sudah pun diiktiraf sebagai bahasa rasmi ke-10 UNESCO, dan ianya sangat merugikan Malaysia. Sebelum ni, kerajaan Datuk Seri Ismail Sabri nak jadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN, tapi ditentang keras Indonesia kerana sudah tentu mereka nak ada nama Indonesia di situ. Meskipun kita tahu akar kepada bahasa ini adalah bahasa Melayu, tapi disebabkan politik ianya ditolak. Dan sekarang ni, bila UNESCO dah iktiraf bahasa Indonesia, maka lepas ni dah susah untuk kita minta ataupun nak melobi agar bahasa Melayu ini diiktiraf pula, dan kalau kita terus membiarkan bahasa Indonesia mendominasi dunia, kita akan semakin rugi dari segi mempromosi budaya dan bahasa kita. Maka jalan terbaik ialah kita berkompromi dengan pihak Indonesia untuk menggunakan istilah bahasa Malaysia Indonesia. Pada saya, ini adalah situasi menang-menang, dan saya yakin kerajaan Indonesia boleh bersetuju dengan perkara ini.
Bapak yang berasal dari Malaysia ini meminjam kata-kata Presiden Soekarno-Hatta. Meminjam kata-kata Presiden Soekarno. Presiden Soekarno. Apa kata Presiden Soekarno? Berikan aku 10 orang pemuda. Memang betul ini teman-teman ya. Akan kuguncangkan dunia ini. Pendek kata, bahawa basicnya seorang pemuda, 10 orang sudah cukup dan sudah bisa menggegarkan dunia ini. Bermakna 10 pemuda yang berilmu, yang mempunyai semangat cinta yang mendalam terhadap negara, yang mempunyai pemikiran yang terbuka dan menyerahkan jiwa dan raga hatta segala-galanya untuk negeri, negara yang tercinta ini. Tidak ini salah menguasai bahasa asing, tetapi sebagai rakyat Malaysia, ia menjadi satu keperluan untuk fasih bahasa kebangsaan. Demikian penegasan ahli Lembaga Pengelola Dewan Bahasa dan Pustaka DBP, Profesor Madya Dr. R. Ramalingam. Ahli bahasa nih, Profesor Para Malaysia berpendapat nih antara teman-teman. punca gagal menguasai bahasa kebangsaan berbunca dari beberapa faktor, antaranya rakyat Malaysia sendiri yang tidak mengutamakan penggunaan bahasa Melayu dalam pertuturan harian serta merakan, tidak menggunakan bahasa Melayu dalam program-program resmi dan formal. Saya amat terasa sebagai rakyat Malaysia yang mendukung tinggi perlembagaan negara, perkara 152 yang peruntukan bahasa kebangsaan di Malaysia adalah bahasa Melayu, namun masih ada mana-mana pihak tidak menghormati bahasa Melayu. Tapi yang anehnya, kenapa masih ada rakyat negara Malaysia belum fasih bahasa Melayu Malaysia, tapi mereka paham bahasa Indonesia? Perasaan malu sebagai rakyat Malaysia yang tidak boleh berbahasa Melayu. Malu nih sebagai rakyat Malaysia nih. Mana ada orang Rusia tak kerti cakap bahasa Rusia? Mana ada orang Jepun tak kerti cakap bahasa Jepun? Takkan hari ini kita nak lawan hukum orang Melayu, orang Malaysia tak kerti cakap bahasa Melayu? Betul, banyak nih orang Malaysia tidak bisa bahasa Melayu ini teman-teman. Alhamdulillah. Saya baru pulangnya daripada Yogyakarta. Dari Jogja sebab ada perkahwinan anak tunku Tengku Adnan di sana. Bapak bapak pulang ke Jakarta bila? Besok pagi. Itulah cakap dengan Izmir kalau boleh kita boleh minum petang esok, sebab esok petang saya ke Kuala Lumpur. Tapi itu bapak pulang awal. Itulah Pak, saya mohon maaf lah Pak tak dapat kita jumpa bertandang mata. Baik Pak. Baik Pak, nanti kalau saya ke Jakarta ke ataupun bapak ke Kuala Lumpur, beritahu ya Pak. Ya, moga dipermudahkan segala urusannya Pak. Sampaikan salam saya kepada Bapak Prabowo juga. Okey Pak, terima kasih ya Pak. Ya, terima kasih. Pakai bahasa Indonesia nih teman-teman ya, kebanyakan yang terus ada komentar dari ini bahasa TikToker Malaysia Indonesia nih guys. Dr. Akmal dah jadi orang Indonesia kenapa asal cakap dengan orang Indonesia mesti kena tukar slang katanya. Kayaknya abang ini agak kecewa deh. Seharusnya konsisten ya bang gunakan bahasa Melayu Malaysia. Memang begitu kebanyakan warga Malaysia. Jika berbicara dengan orang Indonesia pasti ikut-ikutan berbahasa Indonesia gitu. Karena orang Indonesia enggak semua paham kosakata bahasa Melayu. Bahasa Melayu Malaysia gitu. Masih banyak kosakata maupun susunan kalimat yang rancu gitu. Makanya si bapak tersebut menyesuaikan dirilah gitu. Asal bercakap dengan orang Indonesia je mesti nak tukar kepada slang Indonesia. Ya, tiba-tiba slang bahasa Melayu kita dah jadi macam slang bahasa Indonesia. Lepas tu pula tuan terus jadi bapak. Cakap sajalah tuan. Bapak tu orang Indonesia yang pakai. Kalau kat Malaysia ni bapak tu macam ayah kita lah. Kita tak panggil macam orang-orang besar tu bapak presiden ke bapak Melayu. Kita panggil tuan. Pakai sajalah tuan. Tak pernah lagi saya tengok pemimpin Indonesia yang secara automatik tukar kepada slang Melayu bila bercakap dengan pemimpin Melayu kita. Saya tak pernah lagi dengar mereka cakap tuan. Mereka akan sebut bapa, ibu. Kau hantar bukan main lagi kaum Cina cakap Melayu pelat. Tapi kau sendiri pun tak cakap guna pelat kau bila bercakap dengan orang luar. Tak ke bodoh dan talam dua muka. Tapi itulah kan, orang Melayu ni memang ada krisis identiti yang sangat dahsyat sekali. Krisis jenis yang suka menyedapkan orang lain, inferior dan merendah diri tak kena tempat. Nah sekarang banyak kan perkataan-perkataan Indonesia dah dimasukkan dalam kamus kita. Dan percayalah kelak bahasa Melayu kita ni akan berbunyi seperti ini. Enggak apa-apain sih, ngomong saja. Kau gelak. Tapi percayalah benda ni akan berlaku.
Dan kepada Indonesia, terus perkasakan bahasa dan slang anda, Pasti sehinggalah kita rakyat perkasakan Malaysia benar-benar bahasa bertutur Indonesia dalam kita ini, bahasa teman-teman. dan pelat bahasa Indonesia. Ambil peluang ini, ratah kaum yang sangat lemah jati diri ini. Boleh nak jadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua ASEAN. Mantap Tapi ni. persoalannya, bahasa Melayu versi mana? Versi Malaysia atau Indonesia? Yang ini kita kena jelas mana ya. ni? Versi Walaupun mana ni? kalian mengatakan akar bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu, namun slang dan perkataan serta ayat mereka sangat berbeza dengan bahasa Melayu versi Malaysia. Jauh ya, berbeda. Jadi dengan bahasa Melayu versi negara mana yang akan jadi bahasa Melayu kedua ASEAN? Kalau tanya saya Bahasa rakan, Indonesia bahasa tentunya, Melayu versi Indonesia lebih layak. Sebab apa? Sebab bukankah pemimpin dan rakyat Malaysia sendiri terhegeh-hegeh menggunakan bahasa Melayu versi Indonesia? Bukankah sudah ada sebenarnya banyak saja perkataan Melayu Indonesia yang sudah dijadikan sebagai bahasa Melayu kita, dah sampai masuk dalam kamus kita dah gitu. Anda pun tahu kan perkataan-perkataan tersebut. Saya tak nak sebutlah benda tu. Dalam keadaan kita yang menyembah bahasa Melayu versi Indonesia, apa kau ingat kerajaan Indonesia nak bersetuju jadikan bahasa Melayu versi Malaysia sebagai bahasa ASEAN? Memang taklah. Sudah tentulah mereka nak jadikan bahasa kedua ASEAN tu bahasa Melayu versi Indonesia. Bahkan mereka takkan setuju istilah bahasa Melayu tu sendiri. Mereka mesti nak tukar istilah tu sebagai bahasa Indonesia. Kedua, kita kena terima hakikat ramai pemimpin dan ahli politik negara kita Malaysia ni tak boleh bercakap bahasa Melayu dengan baik. Anda sendiri tengok kan dalam persidangan Dewan Rakyat. Tengoklah betapa teruknya bahasa Melayu mereka. Nah sekarang, kalau tiba-tiba lah kan ada persidangan ASEAN dengan pihak Indonesia, Singapura, Brunei, dan waktu tu kita kena guna bahasa Melayu, dan yang akan jadi wakil Malaysia nanti adalah dalam kalangan pemimpin kita yang tak fasih dalam bahasa Melayu. Kalaulah dia sendiri tak fasih bercakap bahasa Melayu versi negara dia sendiri, apa kau rasa dia boleh faham ke apa pemimpin Indonesia bercakap dalam bahasa Melayu versi Indonesia? Haramlah dia tak faham. Dan sudah tentulah secara automatik akan ditukar ke dalam bahasa Inggeris, jatuh maruah kita. Jawab saya dua persoalan ni dulu. Lepas dah jawab, saya akan buat pula video kenapa Malaysia tak layak tuntut bahasa Melayu versi Malaysia sebagai bahasa kedua ASEAN. Sedar dirilah. Boleh nak jadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua ASEAN. Oke teman-teman, jadi itu videonya. Memang terpotong sampai situ ya di video originalnya juga teman-teman ya. Jadi memang banyak sekali kekhawatiran warga-warga Malaysia ini tentang bahasa nih teman-teman. Karena memang bahasa Indonesia ini sudah hampir merajai ya di seluruh anak-anak muda Malaysia ini teman-teman. Banyak sekali anak-anak muda Malaysia yang menggunakan bahasa Indonesia. Bahkan di anak-anak TK ya, anak-anak kecil ya. Mungkin sekolah dasar kalau di Indonesia ini teman-teman banyak sekali yang menggunakan bahasa Indonesia nih teman-teman karena terpengaruh dari media sosial. Nah teman-teman, jadi bagaimana pendapat teman-teman semua tentang video ini? Silahkan teman-teman tuliskan di kolom komentar untuk pendapatnya. Dan video ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Saya mohon maaf apabila dalam video ini masih banyak kekurangan, kesalahan, dan kata-kata saya yang tidak tertata dengan baik teman-teman. Juga penyampaian isi konten ini yang belum sempurna. Dari itu saya mohon terus dukungannya dari teman-teman semua yang belum subscribe channel ini untuk subscribe channel ini agar channel ini makin berkembang lagi. Dan juga silahkan teman-teman kunjungi link video original ini teman-teman, sudah saya lampirkan linknya di kolom deskripsi teman-teman ya. Jadi silahkan teman-teman kunjungi dan ramaikan channel tersebut nih teman-teman. Nah teman-teman, semoga kita dipertemukan lagi di video-video berikutnya. Dan video ini saya tutup sampai di sini. Wabil akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.